Sahabat atau pacar? Hai Karturians, jumpa lagi bersama kami di Pokari, podcast Karangturi. Aku Palas, Aku Panji. akan jadi host kalian di episode kali ini. So, pastiin kalian nonton sampai akhir ya. Jadi skip bro. Nah Ji, hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang hari spesial nih yang udah ditunggu-tunggu. Khususnya buat teman-teman yang sekarang lagi punya gebetan atau doi. Kamu tahu nggak hari apa? Gak tahu aku nggak punya pacar atau gebetan ya, tapi boleh kasih tau nggak apa tuh? Hari Valentine lah, masa lupa sih? Nah, tentunya di sini kita nggak hanya berdua aja. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu Pak Rohman dan Bu Yemima. Wih. Nah, Pak, Bu, kan ada pepatah yang bilang, kalau nggak kenal itu maka nggak sayang. Boleh dong perkenalan diri sedikit tentang nama sama mata pelajaran yang diampu. Dimulai dari Bu Yemima dulu deh. Halo anak-anak, saya Bu Yemima, saya mengajar BK Bimbingan Konseling. Terima kasih. Abdul. Halo, terima kasih atas waktunya Palas. Nama saya Abdul Rohman. Mungkin bagi anak kelas 10 tidak semuanya tahu. Karena mungkin belum sarapan sama tahu. Maka sering-seringlah makan tahu. Biar kalian tahu siapa saya. Mengampu PAI. Terima kasih. Oke, nah, sekarang kita kan lagi bahas tentang Valentine nih. Ya, Valentine kan identik dengan namanya cinta-cintaan dan romantika. Terus dari guru BK dan guru agama, menurut Pak Abdul dan Bu Yemima, apa sih Valentine itu? Siapa dulu nih? Terserah, boleh Bu Yemima dulu. Oh, saya. Oke. Valentine itu hari kasih sayang untuk mengungkapkan kasih sayang kita kepada orang yang kita sayangi. Tentunya boleh, nggak harus pacar. Dari tadi kan biasanya kan doi, pacar Iya. gitu. Nggak usah galau kalau nggak punya pacar, nggak apa-apa. Masih ada teteman, masih ada saudara, kakak adik dan sebagainya. Itu aja. Ini nggak harus siap-siap tuh Pak Rohman nih. Siap-siap. Dengar kata Valentine. You are I need my love, my Valentine. Itu yang saya teringat. Jadi ketika dengar kata Valentine, ya teringatnya Diana Ross. Ya, penyanyinya Diana Ross ya, kalau nggak salah sih. Apa lagi? Banyak hal sih ketika kita harus ngomongin Valentine, karena identik dengan coklat ya. Coklat. Sesuai dengan kulit bukan coklat ya enggak? Akhirnya pukul-pukul. Jadi melihat sejarahnya itu adalah sebuah rasa empati kepada seseorang pemuda di daerah Italia kalau nggak salah. Nah, wujud empatinya itu diberikan sebuah simbol kasih sayang dan diperingati harinya. Tapi sebenarnya bagi saya sendiri, tiap hari kok saya Valentine sama istri. Itu seperti saya. Sampai punya anak dua ya Pak? Iya. Wah. Kan tadi kita juga dari tadi bahasnya masih Valentine nih. Kan kalau anak-anak kan kadang-kadang masih malu nih selain untuk bilang I love you. Entah ke pacar, ke teman atau ke saudaranya. Mungkin ada nggak sih saran cara mengekspresikan kasih sayang selain bilang I love you? Kalau oke, terima kasih atas waktunya. Kalau saya bisa melihat dari berbagai sisi. Ketika kita ngomongin bahwa seorang mau menyatakan say I love you, itu dari sisi dan pihak mana. Kalau pihaknya cowok, nah berarti beda. Perempuan itu akan kalah meskipun dia punya pacar. Ketika seorang laki-laki yang tidak pacarnya datang mendekat pada dia, kasih perhatian lebih sedikit, maka pasti jadi pacar. Coba, weh. Coba. Nah, Tikung pacar orang. tapi apakah itu sesuai? Nanti hukum karma berlaku ya. Hati-hati ya. Tapi so far so good sih. Kalau ngomongin Pak, boleh nggak aku mendekati dia? Boleh. Dan caranya bagaimana? Kasih perhatian. Pak, tapi aku ngomong kalau sudah makan belum? Ini lagi ngapain? Kayaknya bosenin. Yang sekarang kalian kan sudah bertaraf agak dewasa cara pemikiran. Tapi yang putus gara-gara corona, karena nggak ketemu banyak juga. Nah, makanya ketika apakah kita ngomongin I love you boleh apa enggak, itu sah-sah saja menurutku, asalkan sesuai koridor dan konteksnya dan tidak lebay. Karena memang untuk menyatakan kata cinta itu sebenarnya nggak harus diucapkan, karena perempuan itu
dikalahkan dengan perasaan, bukan dengan kata-kata manis. Seperti itu kalau saya. Tadi kan dari sisi laki-laki nih sekarang. Sisi perempuan. Dari sisi perempuan gimana nih Bu? Gimana ya dari perempuan? Ya sama sih kak, perempuan itu Alas kan juga ngalamin, dia pernah jatuh cinta kan? Pernah. Tapi bertepuk sebelah tangan. Bu. Oh ya ampun sakit banget ya. Nah setelah ini sebelahmu mau kok ya. Jadi gini, gimana ngungkapin cinta tanpa harus bercinta? Benar tadi kata Pak Rahman, wanita itu suka diperhatikan, suka dibelikan barang, nggak harus yang mahal-mahal. Kalau misalnya kalian cuman punya uang 15.000 ya belikan apa ya Pak? 15.000 coklat atau nasi bungkus itu lebih berguna. Kenyang ya 15.000 kenyang ya. Cewek itu juga suka kalau temannya itu didekati oleh lawan jenisnya. Jadi misalnya Palas nih suka sama Palas, Panji suka sama Palas nih. Panji akan cari tahu, oh temennya Palas tuh siapa aja, dia akan mendekatinya. Oke. Aku mau nanya ke Pak Rahman sama Bu Yemima. Kalau di usia kita yang kayak masih SMA gini itu perlu nggak sih sebenarnya Valentine itu dirayakan? Buat Pak Rahman dulu. Okay. Kalau saya perayaan itu sebenarnya tergantung sudut pandang juga sih. Kalau orang melihat bahwa dia punya teman banyak, komunitas banyak, memang untuk perayaan Valentine dengan teman-temannya sih oke. Tapi lihat bagaimana kalau beberapa dari teman tersebut itu nggak punya pacar, nggak punya teman, kesepian, not good for me Valentine, tetap akan gitu. Nah, kadang mikirnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, apakah Valentine itu patut dirayakan? Harus dengan mudah-mudahan enggak. Sebenarnya memaknai Valentine itu kan wujud kasih sayang kita kasihkan kepada orang. Contohnya Pandi, Palas, iya, Bu Yemima, iya. Itu hal seperti itu setiap hari kalau kita maknai kasih sayang kita akan berubah jadi Valentine. Cuma spotnya itu harus sesuai dengan 1 sama 4, 14, 2 hari lagi. Nah, perayaan bagaimana? Perayaan yang simpel saja, apalagi di masa pandemi. Kalian harus jaga protokol. Melorot, tarik lagi dong. Nah, itu harus sesuai protokol kesehatan juga kan. Maka perayaan itu juga harus bijak. Bagi yang tidak punya pacar jangan khawatir, saya siap menemani. Telepon maksudnya. Telepon. Oke, terima kasih. Kalau dari Bu Yemima nih gimana? Hampir sama dengan Pak Rahman. Jadi tidak harus kalian merayakan Valentine, tapi jika memang ingin merayakan karena biasanya tanggal 14 ya Pak ya, ini kan tanggal yang khusus buat anak-anak muda, ya nggak apa-apa merayakan dengan sederhana, mungkin dengan fit call aja, kamu fit call gebetan itu udah termasuk merayakan, tidak harus ke kafe atau kemana. Oke Bu, kan ini masih ada hubungannya nih sama perayaan Valentine. Dulu kan pas kalian sekolah itu pasti zamannya beda jauh lah ya sama kita. Nah dulu kalau bukan gitu memang kelihatan lah Bu. Apalagi Pak Roman. Siap. Kalau dulu pas Valentine di sekolahnya Pak Roman sama Bu Yemima itu ada kegiatan apa aja sih? Boleh diceritain dikit Pak Roman? Asik, gue jadi keinget teman-teman yang paling cantik siapa, yang sering usil siapa, yang tak buat nangis gara-gara kita cabut bareng itu siapa. Saya masih ingat. Jadi ketika harus Valentine ngapain? Ya dulu itu kebetulan jadi ketua kelas. Terus kelas kita itu di SMA itu yang dipisahkan dari teman-teman, bahkan sama ibu sendiri maupun bapak sendiri. Jadi kita dianggap kelasnya itu kelas tiri. Karena kenapa? Kebetulan dekat SMP sama SMA, tapi kita dijauhkan dari SMA, akhirnya dekat sama anak SMP. Nah kebetulan di sana SMP itu sekolahnya itu kan banyak terbagi, jadi ada yang cowok sendiri, cewek sendiri. Nah kita dekat sama anak-anak yang cewek. Pas hari Valentine, saya merekomendasi kepada teman-teman, besok hari Valentine silahkan minimal kita bawa kado dengan nominal sekian lah, katakanlah 5.000 atau 10.000. Nanti pokoknya bungkusnya pakai koran, kita bungkus bareng-bareng. Nanti kita tukeran gantian, dan kebetulan paginya itu ada jam kosong, terus akhirnya kita tukeran. Nah yang bikin kesel itu salah satu temen yang cantik itu bukan dapat barang yang mungkin makanan mungkin dikonsumsi beda ataupun yang lain, tapi dapat pete. Jadi ada yang bawain pete gitu. Jadi begitu dibuka itu wah sekelas jadi rame terus. Ini gara-gara Valentine pete ya. Tapi ada yang dimakan juga sih. Ya ada 3 atau 4 helai pete itu loh.
Nah, jadi Valentine itu jadi keinget hari. Tapi coklat itu nggak begitu. Jadi karena kami di desa berarti hanya orang-orang tertentu yang punya gebetan itu biasanya ngasih coklat sama bunga. Terus kalau ngomongin bunga, kebetulan dulu itu koleksi kembang. Jadi kalau teman-teman main mau ngapel ke rumah pacar, mesti mampir dulu ke rumah, petik bunganya dibawa. Pulang-pulang dibawain sesuatu sama siapa teman-teman, ya kadang jajanan lah macam-macam. Jadi seperti itu, jadi keinget ternyata kita tua ya. Wah. Kalau begini nih gimana? SMA ya? Iya. Saya SMA berapa tahun? Yang lalu ya? Baru main. Mungkin ibu udah SMA 10 tahun yang lalu mungkin ya. Tahun 2015. Nah, itu udah zamannya itu sih Valentine tuh udah kasih coklat, kasih boneka gitu. Terus di sekolahan itu ada kayak panggung. Jadi kayak khusus hari Valentine itu sekolah, jadi sekolahnya bebas. Satu hari bebas. Satu hari itu bebas. Semoga ada acara gitu. Ya, semoga Karangturi OSIS-nya juga melakukan itu ya. Setelah pandemi. Ya, nanti diusir ya. Pasar. Nah, itu bebas. Kemudian ada panggung, kita setiap kelas nari bareng atau menampilkan drama atau apapun itu. Terus ya seperti biasa tuker-tukeran kado, coklat gitu. Oke. Dia ada pertanyaan nggak? Oh sebentar, aku ada pertanyaan nih. Ada nggak sih pengalaman yang paling maksudnya mengingatkan? Maksudnya nggak bisa dilupain. Kan Pak Abdul udah cerita nih. Tapi pernah nggak yang dirasain sendiri? Misalnya kayak kita nembak orang ditolak, atau misalnya pernah ngerasain nembak orang atau gimana? Mungkin dari Pak Abdul? Kalau SMP sih dulu masih ya gitulah, pina monyet. Jadi berani untuk nyatain sesuatu waktu SMA. Itu pun juga pakai surat. Tapi berkembang launya makin kesini, makin kelas 11, kelas 12 jaga diri, jaim. Karena ketika itu banyak yang mencoba untuk dekat, tapi begitu didekati takut sendiri. Yang takut itu perempuannya. Dia ngerasa nggak enak ini dan itu. Gengsi ya, karena ada juga yang posesif. Jadi pengalaman SMA itu sedikit bangga itu sudah dapat pacar anak kelas 12, anggota OSIS pula, sekretaris kalau nggak salah. Padahal waktu itu kelas 10. Tapi waktu itu kelas 10 rasanya bangga loh, anak kelas 10 itu punya pacar anak kelas 12. Jelas. Terus ya jalan gini ya, cuma tetap pacarannya masih dalam taraf normal karena kita terputus oleh jarak dan ketentuan. Dia anak pondok soalnya kan nggak bisa, jadi hanya tertentu saja. Tapi hanya jalan beberapa bulan. Namun yang jadi makin teringat itu ada satu anak yang posesifnya minta ampun setiap akhir pekan tuh main ke rumah. Dia satu-satunya perempuan yang sering main ke rumah saya. Padahal sebelumnya itu nggak pernah ada. Pernah jemarinya sininya itu digaris-garis pakai silet karena saking cintanya. Karena saking cintanya. Tapi itu terjadi karena gara-gara si perempuannya cerita sama saya waktu kegiatan pramuka. Dia cerita beberapa hal. Terus mungkin nyaman, ternyata lanjut, ternyata sang perempuan itu sudah punya cowok dan cowoknya itu 3-4 rumah jaraknya dari rumah saya, tetangga. Yang terjadi 6 bulan Bu, atau 8 bulan saya didiamkan tetangga saya. Gara-gara dikira bahwa saya nikung pacar, padahal tidak ada niatan. Ternyata Pak Rahman ya. Jadi kalau wanita, aku didiem ke kurang dari itu masih kuat lah, karena itu pernah terjadi. Ya, tapi aku buktikan bahwa yang dia lakukan itu keliru. Posesif itu boleh, tapi harus ada takarannya. Kamu mencintai seseorang itu boleh, tapi harus ada takarannya. Ngerti? Kalau kamu sudah jatuh, oke, terjun payung itu enak. Tapi ketika payungnya itu hilang, kamu jatuh, teriaknya kamu akan makin kencang. Ketika sampai di bawah, ini enggak. Lu sama, jadi tahu.
Oh, Ibu gimana nih? Mungkin pernah nolak atau gimana? Pengalaman ya. Saya itu seperti Pak Rahman tadi mengenal cinta Pak SMP ya Pak? Wah, SMP. Kalian kapan mengenal cinta? enggak SD lah. sih. SD, ngeri Pak Jajan, Nggak kamu pernah. TK? Nggak pernah. Tapi enggak pacaran Iya, Bu. juga, Bu. Gak pacaran, oke. Apa ya cerita dulu? Oh iya, SMP itu mulai mengenal cinta. Itu kan dulu nggak ada HP ya, kan dulu nggak boleh HP itu kelas 10, kelas 7 lah, 8 nggak boleh HP. Tapi kan udah rasanya dalam hati tuh pengen pacaran gitu kan. Akhirnya punya pacar, pakainya surat kayak Paraman. Jadi kelasnya beda. Misalnya saya nih kelas 8B, cowokku misalnya 8G misalnya gitu. Dia kirim surat tuh, dia izin ke toilet, cuman bilang ya Mima, G apa gitu. Dulu alay, G pakai GY, terus kan alay-alay gitu lah. Terus saya jawab lagi belajar, ya jelas kan. Sekarang mau ngapain lagi selain belajar dong? Terus dikirimin, terus lihat dia basket tok itu rasanya udah seneng banget gitu. Terus dulu waktu belum boleh dipercaya pakai HP, dulu pakai HP-nya orang tua, saya tulis itu namanya pacar saya tulis namanya diganti tukang apa ya, tukang fotokopi atau apa gitu ya, biar gak tahu ya. Terus mamaku bilang, karena tukang fotokopi ngecat, dia langsung saya cepet-cepet balas terus langsung hapus. Nah dulu seperti itu. Terus SMA juga. Terus dulu ya zamannya pacaran itu Paraman, cuman bisa pacaran cuma sehari seminggu itu pun jadi. Bucinnya setengah mati. Perempuan Terus, ya. alasannya misalnya enggak kamu jelek, aku nggak suka lagi sama kamu, putus. Ya itu hal biasa kalau zaman sekolah. Terus lambat laun, terus SMA kuliah itu hal tentang cinta sudah mulai berubah, sudah mulai lebih serius daripada yang dulu-dulu. Cuman aku nggak suka putus, aku suka tembak. Nah, itu sekarang lebih berpikir yang lebih dewasa. Dalam ya pembicaraannya ya. Ini biar gak terlalu dalam nih. Gimana? Kita sekarang bahasin lagu. Iya. Ada nggak sih lagu yang mengingatkan Pak Abdul tentang misalnya istrinya atau orang yang disayang? Mungkin Bu Irma, pacar atau suaminya. Oh, saya sudah punya suami. Banyak kalau saya. Kalau ngomongin lagu itu banyak. Tapi yang jelas tadi mau nekenin satu hal juga bahwa pernah nembak cewek apa? Pernah nembak cewek? Belum. Tapi langsung sekarang tuh kalau ngomongin aku suka sama kamu itu orang udah basi. Anak SMA itu sekarang kalau nembak, Pak, kasih tahu dong gua apa nembak cewek. Ya nembak, tinggal nembak. Ya tapi caranya gimana? Ya tinggal ngomong, tapi nggak tahu. Terus ya kamu fase, maksudnya gimana Pak? Aku tuh punya temen, terus deket sama seseorang, temenku itu gini, tapi takut ngomongin. Terus kalau menurut pendapatmu gimana? Padahal yang kamu omongin itu tentang dirimu sendiri. Terus berhasil nggak Pak? Ya coba aja. Ada lagi nembak yang romantis ya pernah aku lakuin itu segini. Ketika aku harus melewati dan menyeberangi lautan, di situ ada jembatan. Dan surat ini adalah jembatan untuk menuju lautan tersebut. Nah, mungkin aku nembaknya kayak gitu. Berat Pak, bahasanya berat. Terus lagu yang teringat akhir-akhir ini Shania Twain. Ya, You Still Do When I Want. Terus siapa ya? Banyak sih. Karena kebetulan saya pribadi itu penggemar semua genre musik. Jadi yang mulai jazz, klasik, dangdut, rock, alternatif, rap, ya semua saya suka. Nah, tergantung moodnya sih. Jadi kadang kalau moodnya lagi stres, ngajarin kalian nggak masuk gitu misalnya, ini sudah dibuatin prepare, kita nyiapin materi ini dan itu, begitu live, wah kayak gini, yang keluar paling nggak harus dari musik ya metal rock, terus Papa Roots atau ya yang kita bikin ngasih kita semangat, maka jadi semangat lah. Oke. Nah, iya. Seperti itu. Bu Yemima apa Bu? Apa ya lagu? Bu Yemima tuh suka lagu itu.
koplo dangdut. Langka ini. Asoy. Iya, Pak, ya. Jadi kalau Bu Yemima di ruang BK ngerasa galau, seneng apapun itu nyetelnya dangdut koplo. Tahu nggak artis-artis dangdut koplo? Itu enak banget tuh. Nggak terlalu Dela suka sih. Karisma, Via Nah, Valen, Karisma lu ngerti loh. Jangan-jangan kamu gemar itu. Enggak, mama soalnya juga suka Oh, iya. dangdut Ya Pak ya, itu buat menikmati, itu kan cinta-cintaannya kan dalam loh sebenarnya. Cuman pakai bahasa Jawa yang agak menurut anak-anak zaman sekarang tuh norak, alay. Padahal TikTok sekarang tuh kan pakai itu semua. Iya. Ada Di remix semua malah. di remix. Iya, Happy Asmara, Didi Kempot, siapa lagi? Apa lagi? Nela Karisma, Via Karisma. Valen, gitu lah. Coba anak-anak muda setel itu dijamin koplo. Koplo. Suka Nadia. Suka Nadia. Suka hati. Betul, Malas kamu ada Kalas? Kan dari tadi aku nanyain Pak Roman sama Bu Yemima suka kamu lagu yang mengingatkan kamu tentang orang yang kamu sayang. Ada, tapi ini pas SD. Indonesia Raya. Lagu barat, All of Me, kayaknya John Legend. Itu liriknya dalam-dalam loh itu. Iya. Tapi kayak gini tuh ya, mirip ya. Tapi pesek ya. Dari kamu Ji, ada enggak? Wah, ada lagu lama tapi Apa? lagunya Queen. Nggak tahu aku. Mungkin Pak Roman tahu tuh. Pak Roman kan. Find Me Somebody to Love. Oh. Gak ada yang mau sama aku, Pak. Lu sebenarnya. Unik soalnya. Soalnya lain daripada yang lain. Apa yang dia mau nggak sesuai dengan perempuannya. Oh, kriteriamu seperti apa? Diajak ngomong nyambung. Itu yang pertama. Cantik dan enggak itu relatif. Kalau si ini itu paling enggak itu orang yang dewasa. Jadi nggak harus pinter, tapi dewasa. Kata-katanya dewasa. Tahu ya. Kayak gitu sih. Ya mungkin. Ada apa nih, Pak? Oh, saya mencium bau menjodohkan ini, Pak. Enggak. Menurutku, ya, ini menurut sekilas. Kalau Panji nyari cewek itu cantik atau bukan itu bukan ukuran. Tapi salah satu ukuran pertama itu nyambung dulu komunikasi. Kalau nyambung nyaman tuh. Tapi kalau kamu nyari paling tidak itu ganteng tuh juga enggak, pintar juga enggak, ribet apalagi anak pintar. Terus apa Pak? Dan apa? Biasa. Yang bisa nenangin dia itu kan sering diajak cerita nyelesain masalah, tapi dia juga bingung karena sendiri dia punya masalah. Masalahnya apa? Ya nggak tahu. Tanya aja ke dia. Gantian kita yang jadi host. Wah, asik saya yang ditanyain. Nih Pak, aku ada pertanyaan lagi nih buat Pak Roman sama Bu Yemima. Oke. Kan kalau Valentine tuh orang-orang identiknya tuh kayak ngasih bunga, coklat, dan boneka. Nah, kalau Pak Roman sama Bu Yemima sukanya dikasih apa? Mungkin duit gitu atau apa? Asik. Bisa dijelasin Pak Roman sama Bu Yemima? Satu hal yang bikin terharu selama saya Valentine di Karangturi tahun ini yang paling tahun kemarin. Jadi 12 coklat. Banyak banget. Tahun kemarin itu yang paling banyak. Nah, dibanding tahun sebelum-sebelumnya. Jadi dapat coklat dari anak-anak yang dalam tanda kutip ada dia, tapi kita ngasih perhatian. Terus akhirnya coklatnya dibagi-bagi. Hebatnya sampai rumah begitu, ayah bawa apa coklat dibuka. Anehnya si kecil itu bukan makan banyak, tapi dibagi sama teman-temannya. Udah, aku lihat sampai rumah udah selesai, kamu semua karena dibagi teman-teman nih. Ya jadi lebih seringnya coklat atau apapun menurutku sih tidak apa-apa. Yang penting adalah niat tulusnya, karena barang itu tidak diukur dari besar dan kecilnya, tapi ketulusan hati. Wah. Yang penting ada niatan untuk ngasih. Kalau Bu Yemima apa nih yang suka? Apa ya? Dikasih Valentine. Iya. Apa ya Pak? Coklat, uang. Duit mungkin langsung. Sundel kira Coklat, bunga udah biasa ya Pak? Oh betul. Bimo pengennya apa? Mobil, perhiasan, mobil, rumah. Apa ya? Pengennya dilamar. Wah, di kode tuh. Ya nanti nih subtitlenya Mas tolong lamar aku. Nih buat Canda. iya, buat para karturian nih yang mau mungkin ngasih Bu Yemima sama Pak Roman coklat gitu, bisa cek IG-nya Secret Love 21. Secret Love 21 dicek. Harganya juga terjamin kok, murah. Murah. Oke siap.
Pak Roman mau beli Pak buat saya Pak mungkin? Pak. Karena ini nggak mungkin ada yang ngasih saya nih. Nah, makanya saya nanya ke Pak Roman mungkin mau ngasih aku nggak Pak? Kira-kira dijawab sekarang apa nanti ya? Wah, digantungin dong. Aduh. Bisa lah diatur. Nah, bro, ceknya bro. Wah. Ada pertanyaan lagi nih, aku. Oke. Nah, kalau kita nih kayak SMA gini kan udah banyak yang ngasih pacarnya itu kayak hadiah-hadiah, dan hadiah yang dikasih tuh bisa dibilang harganya itu nggak murah gitu loh. Nah, kalau menurut pendapatnya Pak Rahman sama Bu Yemiko gimana? Ini contoh sepengetahuanmu apa? Barang yang menurutmu nggak murah. HP. Kayak AirPod gitu. AirPods, HP. Iya. Ya. Oke, maaf Bu, saya menyela. Kenapa saya ketawa? Cerita ini itu cerita yang banyak yang sering saya dengar. Pak, Bu itu udah ngasih gini. Maaf ya, cinta itu didasari itu kasih sayang. Cinta itu memberi, tapi nggak menuntut. Ketika kamu sudah cinta memberi, ya jangan kamu tuntut. Jadi ketika kamu menyesal, ya itu urusanmu. Sebenarnya ketika kamu sudah punya rasa cinta, kamu kasih sayang, kamu kasih barang sesuatu, ya itu bagian kamu memberi cinta. Tapi jangan sampai menuntut toh. Saya, Bu ya ini ngasih sesuatu ke kalian, ngasih pembelajaran, pendampingan itu karena kami cinta. Tapi kami nggak nuntut. Ini coklatnya Pak, ini coklatnya Miss. Ini bukan seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka harus dilandasi, dibangun dengan komunikasi. Jadi ketika kamu ngerasa nyesal, wah gue sudah kayak gini yang ngorbanin waktu. Cinta itu bukan untuk diperjuangkan, tapi cinta butuh perjuangan. Wah. Mungkin gitu. Salah satu dari inspirational talker. Kalau Bu Yemima apa nih Bu? Gimana tanggapannya? Iya sih. Untuk sepertinya kayak gitu budaya ya Pak ya. Kita nggak harus mengikuti budaya itu. Ketika kita yakin sama cewek kita, sama cowok kita, dia akan menerima kita tulus, ya udah kita nggak usah, tidak perlu mencari barang-barang yang mahal seperti HP, seperti itu kan tidak perlu. Walaupun kita ada uang untuk memberikan, tapi kan belum saatnya ya Pak, belum saatnya kita untuk memberikan seperti itu. Kalau misalnya ceweknya yang minta gitu, tanggapannya gimana? Misalnya ceweknya Ya kamu putusin aja. wah langsung diputusin. Mungkin diberi pengertian, kalian coba menjadi orang yang lebih dewasa dari dia. Apakah ada pesan mungkin buat anak-anak SMA sekarang yang lagi istilahnya cinta-cintaan lagi pacaran, ngerayain lagi iya. ngebucin, ngerayain Valentine, apa nih? Bima? Pesannya apa ya? Pesan untuk anak-anak yang sedang bucin di mabuk asmara sampai lupa daratan. Pesannya boleh kalian berbucin-bucin ria. Iya. Boleh kalian memberikan tadi hadiah, perhatian dan sebagainya. Tapi ingat, untuk seusia kalian masih sekolah, jadikanlah cinta itu sebagai penyemangat kalian dalam belajar. Kalau boleh, fit call-nya itu tentang fisika, tentang sejarah ya. Itu kan lebih berguna. Terus apa lagi ya? Perhatikan batasan-batasan dalam cinta dan berpacaran. Udah itu aja sih. Wah, lebih panjang. Coba Gini sih. Pesan-pesannya ada 3. Tapi kalau 3 yang aku tarik kiri sama kanan jadinya. Nggak enak deh. Oke, pesan-pesannya bagi yang sudah punya pacar, jaga baik-baik pacarmu. Tetap jaga komunikasi dengan mereka. Jangan kasih perhatian lebih kepada pacarmu dibanding pelajaran. Kebalik. Kebalik. Ya kalau biar itu nggak seru kan, ya tetap kasih perhatian pada pacarmu, tapi sesuai batasnya dan normal. Ini aja itu normal loh, lurus. Jadi pacaranmu itu nggak harus turun sini, nggak harus naik. Tetap gini aja. Untuk yang jomblo, jangan khawatir, kamu itu nggak sendirian di dunia ini. Ada kami, ada orang-orang yang di sekitar kalian, ada keluarga kok. Jadi you're not alone, you're not walk alone. Itu Liverpool, beda. Jadi jangan bawa Valentine ini enggak. Mungkin Tuhan belum mengirimkan sesuatu yang cocok. Aku jadi ingat, bagaimana hampir setiap sebulan sekali dalam masa dari 3 tahun ini
sebulan paling tidak atau enggak 2 bulan dia ngasih cerita, Pak yang cocok buat gue itu siapa? Udah ketemu ya. Carikan rekomendasi ciri-cirinya yang kayak gimana? Yang bagus lah Pak, ternyata dapatnya nggak jelek, baliknya. Yang jelek ternyata dapatnya yang bagus. Yang nggak gimana? Kayaknya aku dulu itu suka kok sama temennya, tapi kenapa aku jadian sama ini nih ya? Nah itu kan yang terjadi toh. Nah jadi menurut Bapak, Valentine itu harus ada ukurannya untuk kalian merayakan, tetapi juga jaga protokol kesehatan apalagi di masa pandemi. Mantap. Dan pelajaran layaknya itu hari Valentine. Jadi buatlah itu tugasku seindah coklat. Videoku seindah mawar merah dan putih ketika aku membuat. Itu akan seru. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu. Panjang ya? Panjang. Dan sekarang kan dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan, terus sekarang kita main mini games nih. Nama gamenya This or That. Gamenya simpel sih, cuman nanti kita ngasih 2 pilihan dan Pak Abdul sama Bu Yema harus jawab barengan pilihan itu dan nggak boleh mikir. Gimana? Udah ngerti kan teknisnya? Oke, Yuk, langsung kita kasih pertanyaannya ya. Yang pertama, bunga atau coklat? Bunga. Coklat. Mawar merah atau mawar putih? Merah. Uang atau cinta? Cinta. Sahabat atau pacar? Sahabat. PDKT atau pacaran? PDKT. Nonton bioskop atau dinner? Dinner. Chat atau telepon? Telepon lah. Orang romantis atau yang humoris? Humoris. Wah, kok hampir sama semua Iya itu. dong, Kan kita sama. Waduh, maksudnya kembaran berarti ya? Bukan Black Rose loh. Susah nyari ya, Black Rose ya. Nah, susah ya? Susah. Oh, itu lagu ya? Oh iya. Di chat manual. Asik. Sekali lagi kita mau bilang terima kasih ya buat Pak Roman sama Bu Yemimo udah mau hadir di podcast kita hari ini. Dan sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Saya Panji. Dan saya Palas. Pamit undur diri. Bye bye. Episode berikutnya. Saya tambah ya. Ini kan ada keterangan. Apa? Tetap salaman, tetap maaf-maafan. Tetap apa? Gimana tuh Pak? Gini. Orang salaman tapi tetap maaf-maafan. Ketika kalian nggak punya pacar, jangan pacaran, tapi tetap temenan. Oh iya. Terima kasih semuanya.